Sidang pembacaan tuntutan terdakwa kasus kematian Brigadir J menuntut Verdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup, Putri Chandrawati dengan hukuman 8 tahun penjara, dan Baradae dengan 12 tahun penjara. Adilkah untuk dalam tanda kutip membayar harga nyawa Brigadir J? Atau mungkin seakan-akan ini adalah drama dalam tanda kutip hukum yang tertukar? Sidang kematian Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat memasuki babak pembacaan tuntutan. Namun hal tersebut justru menjadi pro kontra terkait keadilan korban. Tuntutan seumur hidup bagi Verdi Sambo dan 8 tahun bagi Putri Chandrawati dirasa banyak pihak mengesampingkan rasa keadilan. Jika dibandingkan dengan tuntutan bagi sang justice kolaborator Baradae atau Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun. Dalam hal ini, Putri Chandrawati sudah terbukti dalam fakta persidangan bahwa dia adalah salah satu aktor intelektual yang menghendaki dan mengingini hilangnya nyawa Joshua ataupun perampasan nyawa Joshua. Masa orang yang memiliki niat jahat membunuh secara berencana, yang mana membunuh itu adalah hak absolut milik Tuhan, hanya dihargai tuntutan 8 tahun. Di media sosial, banyak yang justru mengharap Verdi Sambo seharusnya mendapatkan ganjaran setimpal, yakni hukuman mati. Publik pun tidak puas dengan tuntutan terhadap Putri Chandrawati yang hanya dituntut 8 tahun penjara. Dan nanti dalam proses 1 minggu ini menjelang pledoi, kami akan melakukan identifikasi dan membedah secara detail tuntutan tersebut. Kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, karena kami menduga banyak sekali catatan dan persoalan di tuntutan jaksa penuntut umum. Sebagian besar tentu akan mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena tadi di surat tuntutan ada jalan cerita yang disampaikan, termasuk pemenuhan unsur-unsur yang menurut kami ini berjauhan dengan fakta yang sebenarnya terungkap pada persidangan. Nanti kita ungkap lebih lengkap di dalam pembelaan kita ya, fakta-fakta apa yang terkait, kemudian bukti-bukti apa yang relevan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Masih ada beberapa tahap lagi dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Selain pembelaan, para terdakwa Verdi Sambo CS juga akan menghadapi sidang vonis atau putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentu, pihak keluarga mendiang Brigadir J akan menaruh harapan dalam putusan nanti majelis hakim akan memberikan hukuman yang maksimal. Iya, pro kontra itu bagaimanapun akan terjadi, kan begitu ya. Ya dituntut mati pun pasti ada mereka yang kontra, terutama mereka yang tidak setuju adanya pidana mati, kan begitu. Begitu juga divonis mati, tentu juga banyak pro kontra, kan gitu. Jadi tuntutan seperti apapun pasti akan menimbulkan pro kontra. Yang paling penting sebenarnya hakim di dalam menyidangkan perkara ini tidak membuang secuil apapun fakta yang terungkap di persidangan, kan gitu. Semuanya dipertimbangkan bahwa ada banyak faktor yang memberatkan Sambo sehingga dia dituntut seumur hidup, ya kan. Tetapi juga banyak faktor juga yang tidak boleh dikecualikan yang menyebabkan dia juga harus diberi keadilan terhadap apa yang dia alami. Sidang tuntutan terhadap terdakwa kasus kematian Brigadir J membuahkan protes publik. Mulai dari di dalam sidang hingga komentar-komentar miring bermunculan di media sosial. Bahkan bertebaran komentar negatif warganet termasuk tuduhan adanya dugaan pengaturan hukuman untuk Verdi Sambo CS. Gak akan mungkin berani dalam kasus seperti ini hakimnya kemudian bermain-main gitu ya. Dia akan menjadi sorotan dunia internasional, menjadi sorotan seluruh Indonesia. Tidak akan mungkin berani gitu ya. Nah, jadi kalau kemarin misalnya jaksanya kayaknya keras gitu ya, strict dan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tetapi begitu tuntutan sekarang anti klimaks, seolah-olah orang memandang seperti itu ya. Kalau menurut saya tidak begitu gitu loh. Karena tentu dia sedang melaksanakan tugasnya ketika dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, kepada ahli di persidangan untuk membuktikan dakwaannya. Tetapi ketika dia menentukan angka berapa yang harus dituntut, dia tidak hanya menggunakan apa yang ada di kepalanya, tapi juga apa yang ada dalam hatinya. Kan begitu. Jaksa itu kan juga punya keluarga, punya istri, punya suami.
Bagaimana kalau istrinya yang digitukan? Kan begitu. Mungkin akan punya reaksi-reaksi yang kurang lebih sama misalnya seperti itu. Itu yang juga mereka harus pertimbangkan. Hakim juga begitu. Gitu. Jadi percayalah bahwa ini proses yang paling transparan. Menurut pakar hukum pidana Dr. Khairul Huda SH, tuntutan hukuman dibacakan jaksa penuntut umum adalah hal yang wajar. Sebab pastinya jaksa sudah mempertimbangkan banyak hal termasuk status justice kolaborator Baradae. Ya menurut saya itu tuntutan yang wajar ya. Walaupun masih ada problem yuridis terkait dengan konstruksi penyertaan yang terjadi, tapi menurut saya angka-angka atau tuntutan tersebut adalah hal yang wajar, yang sebenarnya terhubung dalam konstruksi penyertaan enablement turut serta melakukan adalah kan Sambo dan Eliezer. Sambo dituntut seumur hidup, Eliezer dituntut 12 tahun. Dan itu menurut saya adalah hal yang wajar. Jadi kalau orang menganggap tuntutan pada Eliezer itu terlalu berat, menurut saya tidak tepat. Jadi bandinginnya adalah dengan tuntutan terhadap Sambo. Kan gitu, karena mereka berdua inilah yang paling bertanggung jawab atas kematian Joshua. Perbuatan dua orang inilah yang paling dekat dengan kematian Joshua. Jika memang tuntutan terhadap Baradae melukai rasa keadilan, masih ada majelis hakim yang akan memutuskan. Memang, bukan perkara mudah untuk memutus kasus yang sudah sedemikian menjadi perhatian. Namun dalam konsep negara hukum, hakim pastinya memiliki pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memutuskan suatu kasus. Dan karenanya ketika ini nanti pada akhirnya divonis dijatuhkan oleh hakim, menurut saya ini adalah vonis yang paling masuk akal yang bisa dijatuhkan oleh hakim. Apakah misalnya tadi lebih rendah dari seumur hidup, saya pikir ada penjelasan panjang yang kita bisa kemukakan mengenai hal itu. Juga lebih rendah dari 8 tahun ataupun 12 tahun, ada hal yang lebih banyak lagi kita bisa jelaskan mengapa begitu gitu. Artinya itu bukan karena intervensi, itu bukan karena ada permainan, tapi itu semata-mata memang ada faktor-faktor yang memungkinkan ini dihukum lebih ringan daripada tuntutan. Dan tuntutan ini tuntutan yang sudah sangat tepat menurut saya. Bukan hanya tentang sidang tuntutan yang menjadi perhatian, namun ekspresi para terdakwa seperti Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati juga tak luput dari mata memandang. Pakar mikroekspresi Kirdi Putra kepada Voi memberikan analisanya terhadap ekspresi Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Baradae. Bahwa FS dikatakan mencoba untuk tegar, dikatakan mencoba untuk tenang. Ya ini hanya menjadi FS yang biasanya. Biasanya kan dia memang gitu, tanda petik istilahnya zaman dulu itu namanya jaim lah. Gitu seperti itu. Mencoba untuk tetap tenang, jaga image bahwa dia adalah jenderal polisi gitu. Tetapi cukup terlihat ketika dibacakan tuntutannya, itu sempat menarik nafas panjang tuh. Panjang gitu, tapi hanya itu aja yang benar-benar terlihat perbedaannya. Tetapi itu cukup untuk bisa kita menilai bahwa ada sedikit rasa beda, yang minimal tanda petik rasa beda itu kayak stres atau shock juga gitu loh tentang ketika dibacakan. Dan kalau kita gabung dengan ketika dia diberi kesempatan untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya, dengan cepat kemudian dia langsung bergerak, tidak ada nunggu, tidak ada mikir-mikir, semuanya langsung bergerak ke penasihat hukumnya, ngobrol sebentar, langsung duduk kembali dengan posisi seperti biasa. Jadi gabungan dari gestur seperti ini menampilkan bahwa mereka sudah siap, mereka sudah tahu konsekuensinya, kemungkinan besar akan diputus seperti itu. Yang jelas mereka sudah ready sebetulnya. Ya, cuman memang tetap aja shock bahwa tuntutan seperti itu wajar.
pasti nggak akan enak tuntutannya. Itu yang terlihat. Hal yang paling terlihat berdasarkan data adalah bahwa masih ada istilahnya ritme atau polanya itu masih tetap sama, tidak terlihat sesuatu yang sifatnya signifikan. Namun begitu dibacakan waktu berapa lama tuntutannya, yaitu 8 tahun, yang terjadi adalah benar-benar dia narik nafas panjang gitu sambil mengerutkan alisnya itu. Nah, di situ baru kelihatan tuh bahwa dia nahan, termasuk tangannya juga itu mengencang. Nah, ini ketegangan otot di seluruh yang selaras antara wajah, walaupun sekali lagi tertutup, validasinya nggak mungkin di atas 50%, pasti di bawah 50%. Tapi digabungkan dengan gestur bagian bawah yang kemudian dia ikut mengencang bareng-bareng, saat yang simultan gitu ya, cek barengan, kita bisa lihat bahwa ada tingkat stres yang meningkat di saat itu dengan cukup tinggi. Artinya apa? Artinya adalah ada harapan besar bahwa dia tidak dituntut setinggi itu gitu loh. Berbeda dengan FS dan PC, Barada ini jadi selama proses pembacaan tuntutan tuh ngelihat ke depan, terus agak nunduk sedikit, terus ngelihat depan gitu, lebih cenderung ada beberapa perubahan gestur yang secara acak terjadi, dan ini bisa jadi karena ada sinyal stres yang lebih banyak gitu loh yang terjadi. Dan ketika dibacakan tuntutannya tadi, tuntutan pidana yang 12 tahun itu kan nunduk sambil bernafas berat gitu, sambil dia menangis gitu ya, badannya ngencang, tangannya juga ngencang gitu. Ini tanda bahwa dia shock sih. Ini stres dalam jumlah besar yang kita sebut sebagai yang namanya dia shock. Artinya apa? Artinya dia benar-benar tidak menduga bahwa dia akan dituntut sebesar itu. Tidak ada warna abu-abu dalam hukum dimanapun. Hitam dan putih adalah warna sesungguhnya dalam sebuah keputusan pengadilan. Di tangan hakim, masyarakat menitipkan keadilan. Karena itu, hati nurani para pengadil dibutuhkan.